Pak Najib sudah masuk. Izin Pak Kemas, saya instruksi dulu kepada mahasiswa. Oke, mohon untuk disampaikan kepada mahasiswa untuk kegiatan daring pembekalan KKN IAI Komarudin tahun 2020. Mohon mahasiswa untuk status suaranya di mute, jadi supaya nanti tidak mengganggu ketika presentasi yang disampaikan oleh Bapak Kemas. Jadi mohon untuk di mute. Kemudian nanti, halo, terdengar jelas suara saya Bapak? Oke, saya lanjutkan. Kemudian nanti ketika prosesi tanya jawab di akhir, mahasiswa bisa mengaktifkan kembali speakernya untuk di unmute, atau bisa mengajukannya secara langsung tertulis di YouTube Live. Perlu saya laporkan Bapak Kemas, ini batas jumlah mahasiswa yang bisa masuk di Zoom itu hanya 100, sedangkan mahasiswa yang akan melaksanakan pembekalan ini sejumlah 136. Sehingga ada beberapa mahasiswa yang harus mengikutinya di live YouTube. Begitu Bapak Kemas. Dan saya himbau lagi kepada mahasiswa untuk melakukan absensi, mengisi absensi yang sudah tersedia secara daring. Pak Jadid, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Oke, Jelas, terima Pak. kasih. Oke. Tes. Bisa aja. Baik, kegiatan daring pembekalan KKN dengan pemateri dari Bapak Kemas, kebijakan pemerintah tentang arah pembangunan desa akan kita mulai 2 menit lagi. Mohon mahasiswa bisa standby dan melakukan unmute untuk speaker di perangkatnya masing-masing. Oke, bisa kita mulai, Bapak? Bisa, Pak. Monggo, silakan. Oke, ini mahasiswa sudah yang absen sudah masuk 95, saya kira sudah lumayan nanti sambil berjalan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kemas Saiful Rizal, Sarjana Ekonomi dari Bapeta Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Rektor IAI Komarudin. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Najib, Magister Pendidikan Islam, selaku Wakil Ketua KKN, dan mahasiswa sekalian yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada pembekalan KKN IAI Komarudin tahun 2020. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudara sekalian, kegiatan hari ini akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian yang kedua sambutan sepatah dua patah dari panitia yang akan diwakilkan oleh Bapak Najib. Kemudian nanti langsung dilanjut pemateri oleh Bapak Kemas. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara dengan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa bismillahirrahmanirrahim. Asas pada pesantren Komarudin. Lahumul Fatihah. Ar-Rahman. Terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Najib. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Pak Jadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kemas Saiful Rizal, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Nurul Jadid, Sarjana Teknik. Dan tak lupa teman-teman saya semuanya mahasiswa IAI Komarudin yang akan melaksanakan KKN pada bulan Oktober yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah hingga pagi ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertatap muka meskipun melalui jejaring virtual, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah dan kita bisa berkumpul bersama-sama. Terlebih kita bisa menimba ilmu dengan Bapak Rizal, Bapak Kemas Saiful Rizal yang akan menyampaikan materi dari Bapeda pada pagi hari ini nanti. Semoga apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini nanti senantiasa membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kemas Saiful Rizal yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman mahasiswa IAI Komarudin. Tiada ucapan yang dapat kami ungkapkan selain doa dengan iringan jazakumullah ahsanal jazak. Dan semoga Pak Kemal senantiasa diberikan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya dirahmati Allah. Yang pertama kami atas nama panitia KKN Agama Islam Komarudin mengucapkan selamat datang kepada Pak Kemas dan juga teman-teman yang sudah bergabung di jaringan virtual via Zoom ini. Semoga nanti apa yang disampaikan Pak Kemas bisa menjadi bekal untuk teman-teman semuanya dalam menjalani KKN dengan jejaring virtual nantinya juga.
Dan tentunya memang tahun ini akan menjadi tahun bersejarah untuk teman-teman mahasiswa, terutama yang mengikuti KKN, karena mungkin di tahun inilah satu-satunya KKN yang akan dilaksanakan secara daring, khususnya di Yai Komarudin, karena selama ini selalu KKN itu dilaksanakan secara langsung, dan untuk tahun ini teman-teman akan melakukan KKN secara daring. Itu merupakan sebuah catatan yang sangat luar biasa. Tentunya teman-teman juga akan menjadi angkatan yang sangat luar biasa, dan tidak perlu mengecilkan hati bahwasanya KKN kita tahun ini KKN virtual tidak menarik. Tidak. Kita akan melakukan KKN yang sangat luar biasa yang mungkin belum pernah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Yai Komarudin sebelumnya. Oleh karenanya saya berharap teman-teman bisa menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Pak Kemas nanti, dan semoga Pak Kemas juga berkenan untuk menyampaikan ilmunya, untuk berbagi pengalamannya kepada teman-teman mahasiswa Komarudin, sehingga teman-teman bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal, meskipun tidak selalu berada di hadapan mereka. Semoga KKN virtual tahun ini bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat di masa pandemi seperti yang sekarang. Terima kasih Pak Jadid, Pak Kemal, mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan juga Pak Kemal mohon izin, setelah ini saya live Zoom meeting dulu karena saya harus perjalanan ke Surabaya. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir. Semoga Pak Kemal bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dan Pak Jadid juga bisa mengawal sampai akhir nantinya, sehingga teman-teman bisa maksimal memperoleh apa yang akan disampaikan oleh Pak Kemal nanti. Terima kasih. Mohon maaf, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Najib atas sambutan yang diberikan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kemas. Untuk itu mahasiswa mohon untuk standby untuk mengikuti penjelasan dari Bapak Kemas. Sebelum kami mulai, akan saya sampaikan profil singkat tentang Bapak Kemas. Nama lengkap adalah Kemas Saiful Rizal, Sarjana Ekonomi. Lahir di Kota Gresik, 5 Oktober 1976. Alamatnya Darul Aisyah GKB Gresik. Kemudian jabatan sekarang Kasubdit Penelitian Utama. Tempat bekerjanya Bapeda Kabupaten Gresik. Riwayat pendidikan Sarjana 1 Ekonomi UMM. Sarjana 2 Magister Manajemen Proses, Pak ya. Kemudian untuk pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi sekretaris Lazismu Kabupaten Gresik. Itu sekilas tentang profil Bapak Kemas. Mohon nanti bisa menyampaikan Bapak kepada mahasiswa kami. Setelah kemarin melakukan pembekalan hari pertama secara luring, tentunya dengan menggunakan physical distancing yang sudah kami atur, yang dihadiri langsung oleh Bapak Camat selaku Ketua Gugus COVID di wilayah Kecamatan Bunga. Namun ada beberapa mahasiswa yang masih mungkin sedikit galau dengan kegiatan KKN pada masa pandemi ini. Barangkali nanti Bapak Kemas bisa memberikan pencerahan lebih detail tentang kondisi kegiatan KKN atau penelitian atau pengabdian masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk mempersingkat, kami persilahkan waktu untuk Bapak Kemas. Nanti kita dengan Bapak Kemas sampai jam 10.30. Kemudian nanti juga ada sesi tanya jawab. Mohon kami ulangi lagi kepada mahasiswa untuk melakukan mute pada suaranya. Untuk itu, untuk selanjutnya nanti ketika proses sesi tanya jawab, mahasiswa bisa melakukan unmute lagi. Begitu.
Kepada Bapak Kebas kami persilahkan. Baik Pak, saya akan melepas masker Pak biar agak jelas. Oke, baik Bapak. Slide-nya langsung saya tampilkan Bapak. Suara saya kedengaran Pak? Internetku ini nggak stabil. Ya, internetnya kayaknya Bapak. Jadi, Pak Jadid, Ya, Bapak. Suaranya masih putus-putus, Bapak. halo Pak Jadid, Ya, suara saya kedengaran ya Pak? sudah, Pak. Sudah Pak ya. Sudah, Bapak. Oke. Eh, dari sana bisa menampilkan ininya Pak. Aparatnya bisa ditampilkan?
Baik, baik, Bapak. Ya. Sudah kelihatan, Bapak? Ya, saya mulai aja ya, Pak. Baik, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asyrafil anbiya alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Rektor IAI Komarudin, yang kami hormati Bapak Ahmad Jadid, serta peserta KKN IAI Komarudin yang selamat dan terima kasih atas undang oleh IAI Komarudin melaksanakan kali hadir secara tahun-tahun sebelumnya. Halo, Bapak Kemas? Halo, Bapak. Ya, Pak. Ini mohon maaf sekali di tempat saya ini sudah kedengaran ya, Pak? Sudah, Pak? Sudah kedengaran lagi? Sudah. Ya. Sudah masuk lagi, Bapak. Ya, mohon maaf ini di luar kendali nih, Pak. Seringkali naik turun ini. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lancar ya, Pak. Baik, baik. Baik, waktu saya berapa lama, Pak? Berapa menit, Pak? 90 menit, Bapak. Ini sudah berjalan 17 menit. Atau Baik. nanti kondisional saja, Bapak, nanti. Ya, maksud saya tidak perlu ngomong panjang lebar karena ini sifatnya virtual ya, Pak. Kita Baik. pada substansi saja. Siap. Tapi materi saya sudah saya buat panjang, Pak, biar cukup 90 menit sebenarnya. Iya. Baik, Bapak. Baik, saya mulai ya, Pak ya. Baik. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas perhatian dari teman-teman adik-adik KKN semua. Ini pengalaman pertama dan mungkin berharga bagi kita. Sebelumnya kita ketemunya langsung dan kali ini ketemunya ya Zoom. Saya ingin menyampaikan tentang arah kebijakan pemerintah tentang arah pembangunan desa di Kabupaten Gresik. Terkait desa, tentu kita tidak bisa melepaskan dari arah pembangunan secara global atau secara se-Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan arah pembangunannya ke kabupaten lebih dulu. Mungkin dilanjut ke slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya, silakan. Nah, ini kondisi umum, demografis, dan administrasi Kabupaten Gresik. Mungkin teman-teman
peserta KKN ini ada yang dari luar Kabupaten Gresik, mungkin bisa lebih memahami. Kalau yang dari Kabupaten Gresik mungkin sudah pada tahu semua ya, jumlah kecamatan 18, jumlah desa 330, jumlah kelurahan 26. Kemudian jumlah penduduk 1.298.184 jiwa. Kemudian luas wilayah 1.191,25. Gresik ini ada satu daratan, satu kepulauan. Yang 16 kecamatan di daratan Jawa, yang 2 kecamatan di Pulau Bawean, yaitu Kecamatan Tambak dan Sangkapura. Barangkali dari peserta IAI Komarudin ada yang dari Bawean, Pak? Bawean kurang tahu Bapak ya. Insya Allah ada itu. Mondok biasanya Bapak. Kadang-kadang Pak. Ya? Ya, monggo. Kita agak santai aja, dilanjut paparannya. Nah, ini kemudian saya sampaikan tema RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020, yaitu Gresik The Smart Livable City, yaitu Gresik Kota Cerdas yang Layak Huni. Itu tema pembangunan tahun 2020. Monggo dilanjut. Nah, kemudian ada 8 isu strategis pembangunan di Kabupaten Gresik. Yang pertama tentu terkait dengan layanan dasar kesehatan dan pendidikan. Yang kedua tentang kesejahteraan sosial. Ada 4 poin di situ: penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, kondusivitas daerah, penegakan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Nah, ini yang banyak terkait dengan pembangunan secara fisik, air minum, kawasan kumuh, pelayanan sanitasi dasar, dan lain-lain. Kemudian ada konektivitas daerah terkait dengan hubungan antar daerah, jalan, dan lain-lain. Kemudian pemukiman inklusif, pengendalian lingkungan hidup, dan agenda pembangunan tata ruang wilayah Gresik. Kemudian yang isu strategis yang keempat adalah kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan. Yang kelima, peningkatan pelayanan publik dan kualitas pembangunan, data pembangunan. Yang keenam, sistem inovasi daerah. Ketujuh, pengarus utamaan gender dan kemandirian desa. Itu 8 isu strategis pembangunan di Kabupaten Gresik. Silakan dilanjut. Kemudian ini prioritas tematik di tahun 2000. Pengembangan teknologi informasi. Mohon maaf ini suaranya terputus Bapak ya Mas. Ya, dilanjut Pak. Oke. Ya. Ya mohon maaf Pak. Jadi gini kalau ada sedikit gangguan ini, tapi mudah-mudahan lancar. Baik. Dilanjut Pak. Lanjut.
Ya, kemudian ini beberapa output kunci terkait dengan sektor perumahan dan kawasan pemukiman. Kemudian ada sektor sosial, ada lingkungan hidup, kemudian ada kependudukan dan catatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Ini teman-teman terlalu dilanjut Pak Jadid. Nah, kemudian ini output kunci di sektor pariwisata dan kebudayaan, pengembangan desa wisata, kemudian di sektor pertanian, kemudian juga perencanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan pendapatan pengelolaan keuangan daerah. Ini kuncinya sudah kami sebutkan. Ke arah pengembangan desa. Dilanjut Pak. Apanya dilanjut Pak? Next Pak. Nah, dari 8 isu strategis yang tadi saya sampaikan, ini ada beberapa isu strategis yang bisa kami kerjasamakan di dalam kegiatan KKN maupun pengabdian perguruan tinggi. Yang pertama ada atribusi layanan kesehatan dan pendidikan, karena seringkali KKN ini menyasar sektor kesehatan dan juga pendidikan. Kemudian yang kedua terkait kesejahteraan sosial, yaitu ada verifikasi, validasi basis data terpadu. Kemudian yang ketiga pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, yaitu terkait dengan pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah di tempat mahasiswa yang KKN di desa. Kemudian kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan, yaitu pengembangan BUMDes. Dan yang kelima, peningkatan pelayanan publik dan kualitas data pembangunan, yaitu melalui sistem informasi desa. Ini sering mahasiswa KKN cukup membantu. Dan yang keenam, kemandirian desa terkait dengan pengembangan wisata desa. Lanjut lagi, Pak. Nah ini kita kepada pokok poin pembicaraan kita pagi hari ini, yaitu arah pembangunan desa. Dilanjut Pak paparannya, next. Nah, pertama kami ingin menyampaikan terkait dengan tema RKPD, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun 2020. Resilient and Sustainable. Nah, ini bahasa anak muda Pak ya, bahasa kekinian katanya. Gresik, kota inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Ini tema RKPD yang ini juga nanti berpengaruh kepada perencanaan pembangunan di tingkat desa. Lanjut Pak. Dilanjut. Nah, arah pembangunan desa itu yang pertama adalah peningkatan kapasitas fiskal atau keuangan desa, memberikan ruang untuk desa membangun berdasarkan kewenangan lokalnya. Kemudian yang kedua, strategi pembangunan desa oleh kabupaten harus berubah sesuai dengan prioritas atau memiliki titik ungkit tertinggi. Nah, misalkan sekarang ini ada
perubahan Pak terkait COVID misalnya. Ini pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten ini merubah prioritas pembangunan Pak yang banyak dipergunakan untuk mengatasi COVID. Misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah peran kecamatan sebagai intermediari pembangunan desa dan kabupaten sangat penting. Jadi kecamatan ini berperan sebagai mediator antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Kemudian ini kami tampilkan kapasitas fiskal tahun 2015 sampai 2019 Pak ya. Itu ada dana desa. Nilainya antara 800 sampai 1 miliar per desa. Itu sejak tahun 2015 saat ini. Kemudian ada alokasi dana desa. Nilainya 400 sampai 600 juta per desa. Kemudian ada bagi hasil. Bagi hasil antara 120 sampai 200 juta per desa. Jadi rata-rata anggaran desa, anggaran pemerintah desa setiap tahunnya tidak kurang dari minimal 1,5 miliar, 1,5 miliar. Jadi 1,5 miliar per tahun itu minimal. Ada yang lebih, ada yang sampai 2 miliar, 3 miliar, dan lebih dari itu. Nah, kemudian dilanjut Pak. Nah, ini pembangunan desa tentu tidak bisa terlepas dari pembangunan di tingkat nasional, Jawa Timur, maupun Kabupaten Gresik. Nah, dari tampilan ini, itu kami sampaikan ada rencana pembangunan jangka menengah di tingkat nasional adalah Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Kemudian ada prioritas pembangunan nasional, yaitu pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Itu rencana pembangunan jangka menengah di tingkat nasional. Kemudian di Jawa Timur sendiri, ada rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Timur, yaitu peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia, untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, di tingkat Kabupaten Gresik, yaitu Gresik Kota Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan. Nah, ini semua akan menjadi payung atau pedoman bagi perencanaan di tingkat desa. Lanjut, Pak. Nah, kemudian kita ingin berbicara seperti apa struktur keuangan desa. Yang pertama, desa pasti mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat yang nilainya tadi antara 800 sampai 1 miliar per desa. Kemudian ada alokasi dana desa, ini dari pemerintah kabupaten yang anggarannya 400 sampai 600 juta. Kemudian ada bagi hasil. Kemudian ada BK khusus, bantuan keuangan khusus, yang ini merupakan hasil musyawarah perencanaan desa yang dibiayai oleh kegiatan atau belanja langsung OPD atau dinas terkait. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di sana ada PAD, PA desa, pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa ini tergantung kemampuan desa di dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Di Gresik ini ada satu desa yang pendapatan asli desanya sangat besar. Saya pernah diundang musrembang ke sana dan diketahui bahwa pendapatan asli desanya sampai 2,5
miliar. Ini di Kecamatan Panceng. Kemudian yang baru-baru ini viral mungkin banyak tahu, Desa Miliarder di Kecamatan Ujung Pangkah mengaku mendapat pendapatan asli desa sampai 4 miliar. Namun demikian ada juga desa-desa lain yang pendapatan asli desanya hanya berkisar antara puluhan hingga ratusan juta saja. Nah, inilah yang perlu diungkit di dalam perencanaan pembangunan di desa. Silakan dilanjut lagi, Pak. Nah, ini kami menyampaikan terkait dengan perencanaan di desa. Itu ada namanya Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Ini biasanya dilaksanakan antara bulan September juga mungkin Oktober ini sudah dilaksanakan, yaitu menyampaikan usulan pembangunan desa yang menjadi kewenangan skala desa dengan mengoptimalkan baik itu dana desa, anggaran DD, kemudian bagi hasil, dan pendapatan asli desa. Nah, dana-dana yang ada di desa ini dibagi ke dalam 4 bidang belanja, yaitu untuk pemerintahan, pembangunan, kemudian pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini yang menjadi pekerjaan atau wewenang pemerintah desa, yaitu 4 bidang tadi ya, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan misalnya nanti ada siltab, penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa. Kemudian pembangunan, tentu pembangunan yang terkait dengan kepentingan atau kebutuhan di desa. Apakah itu terkait dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Terkait dengan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan UMKM dan lain sebagainya. Nah, kemudian di samping Musrenbang Desa itu menghasilkan usulan pembangunan, juga ada usulan pembangunan yang tidak dibiayai desa, tetapi itu nanti akan dibantu oleh pemerintah kabupaten melalui skema bantuan keuangan khusus, hibah, maupun bansos. Nah, bantuan keuangan khusus ini digunakan untuk misalnya pembangunan jembatan, pembangunan balai desa, dan lain-lain. Kemudian ada hibah. Hibah untuk pemugaran rumah miskin, kemudian untuk sekolah swasta, dan lain-lain. Dan juga bansos, bantuan sosial. Dilanjut, Pak. Nah, ini beberapa contoh belanja desa yang bisa ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Nah, kami tahun 2020 memberikan arahan bahwa ada beberapa prioritas belanja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa. Yang pertama adalah untuk penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah desa atau BPD. Ini sesuatu yang sudah melekat dan tidak mungkin dihilangkan. Dan ini sudah ada anggarannya di kabupaten melalui alokasi dana desa, ADD. Kemudian yang kedua, operasional tim sistem informasi pemerintahan desa. Karena sekarang
Musren Bangdes dan lain sebagainya ini sudah menggunakan sistem informasi atau IT. Yang ketiga, penyusunan peraturan desa tentang bank sampah. Ini terkait pengelolaan sampah. Yang keempat, pengelolaan sampah terpadu. Jadi setelah desa memiliki peraturan tentang bank sampah, dilanjutkan dengan bagaimana cara pengelolaan sampah secara terpadu. Kemudian pengembangan bank sampah. Di dalam pengelolaan sampah terpadu itu ada namanya bank sampah yang penting atau perlu dimiliki oleh setiap desa. Kemudian yang keenam, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan desa. Ini sesuai juga dengan isu strategis kabupaten yang kami sampaikan tadi terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Yang ketujuh, pengembangan sarana dan prasarana produk unggulan desa. Ini dalam rangka untuk mengembangkan atau kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedelapan, pengelolaan akses internet masyarakat desa. Nah, termasuk saat ini ketersediaan internet di desa ini sangat penting di dalam pendidikan jarak jauh. Bahkan informasinya di dalam perubahan APBD 2020 ini ada anggaran 10 juta untuk masing-masing desa. Setiap desa mendapat anggaran 10 juta untuk khusus untuk pengadaan internet di desa. Yang kesembilan yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman dan infrastruktur jalan. Ini tetap perlu diprioritaskan. Yang ke-10 adalah pengembangan usaha BUMDesa. BUMDes ini sudah cukup banyak di Gresik, namun tidak semua desa BUMDesnya maju. Hanya mungkin sebagian saja. Yang lainnya ini perlu masih dikembangkan secara keras begitu. Kemudian yang ke-11, pemberdayaan kelompok prasejahtera atau kelompok miskin, penyandang kebutuhan khusus, anak dan kelompok marginal. Dan yang ke-11, ke-12 yaitu pembinaan kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban desa. Ini beberapa contoh kegiatan di desa yang perlu menjadi prioritas. Dan selanjutnya yaitu mengoptimalkan alokasi dana desa, kemudian ADD bagi hasil untuk peningkatan PADES. Ini saat ini beberapa desa ini sudah melakukan kreativitas, melakukan inovasi di dalam meningkatkan pendapatan asli desa, terutama terkait dengan wisata desa. Ini beberapa desa yang kami ketahui, misalnya desa Bosari, desa mana itu yang terkenal sekarang itu? Sekapuk, Masya Allah. Sekapuk, kemudian di Jungpangka juga ada wisata mangrove di Banyuuri, kemudian wisata di desa Pangkawetan, Muara Bengawan Solo, termasuk juga di tempat-tempat lain juga banyak yang mengembangkan wisata desa itu. Nah, itu semua dilakukan bagaimana caranya untuk meningkatkan pengelolaan badan usaha milik desa. Termasuk ada salah satu desa di Kecamatan Sidayu, yaitu di Sukorejo. Kalau nggak salah namanya BUMDes Podojoyo. Itu pernah menjadi juara di tingkat provinsi, juara 1. Nah, itu semua bisa dicontoh oleh desa-desa yang lain di dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa. Kemudian
yang menjadi prioritas kedua yaitu pengelolaan sampah di desa melalui bank sampah. Ini persoalan sampah adalah persoalan yang hampir dimiliki oleh semua desa di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, maka tidak ada kata lain selain desa sendiri yang harus mencari jalan terbaik di dalam mengatasi persoalan sampah, salah satunya dengan bank sampah. Dilanjut, Pak. Nah, ini contoh-contoh saja best practice atau praktek yang terbaik di dalam belanja desa tahun 2020. Misalnya ini ada pembangunan waterboom melalui BUMDes dengan anggaran 560 juta, antara 60 sampai 70% dari total anggaran total dana desa di Desa Sambi Pondok, Kecamatan Sidayu. Kemudian ada pengembangan usaha toge dan lontong di Desa Hulaan di Kecamatan Menganti. Ini sekedar contoh saja. Kemudian lanjut, Pak. Nah, ini ada kebijakan pembangunan desa pada kondisi COVID-19 ini yang berubah signifikan. Anggaran desa ini banyak sekali dialihkan untuk bidang kesehatan, kemudian juga bantuan langsung tunai, BLT, dan untuk pemulihan ekonomi. Ini kondisi yang kita hadapi saat ini memaksa prioritas pembangunan di desa ini harus diarahkan ke 3 bidang ini, termasuk juga di Kabupaten Gresik. Ini menjadi perhatian tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah kabupaten harus melakukan relokasi atau baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa KKN, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kondisi pandemi COVID ini menyebabkan kegiatan KKN oleh beberapa perguruan tinggi itu tidak bisa dilakukan secara normal seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Tercatat di Kabupaten Gresik ini ada KKN UGM, Universitas Gadjah Mada, kemudian Universitas Internasional Semen Indonesia, kemudian Universitas Gresik, kemudian universitas secara daring. Secara daring ini tidak datang ke desa sama sekali. Tapi juga ada KKN yang semi daring, misalnya IPB, Universitas Institut Pertanian Bogor, kemudian UNER, ada beberapa kampus lagi yang KKN di Kabupaten Gresik, dia memadukan antara KKN secara daring dan KKN yang terjun langsung. Nah, ini terakhir ini KKN IAI Komarudin. Saya tidak tahu persis apakah akan melakukan KKN-nya secara daring atau semi daring atau langsung, karena terus terang saja izinnya belum kita keluarkan dari Bapeda. Walaupun kondisi pandemi COVID, perguruan tinggi diwajibkan untuk mengurus KKN-nya, walaupun itu dilakukan secara daring. Tapi saya bersyukur, kami menghargai IAI Komarudin telah
berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bapeda dalam pelaksanaan KKN-nya tahun 2020 ini. Saya berharap tetap menjaga kualitas KKN, tetap bermanfaat bagi mahasiswa maupun bagi kampus dan juga bagi masyarakat di lokasi KKN, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga keselamatan bersama. Kami tunggu nanti perizinannya biar ini terkoordinasi dengan baik di tingkat pemerintah desa, kecamatan, dan juga di kabupaten. Itu terakhir dari kami. Slide berikutnya, silahkan Pak. Itu ucapan atau kata penutup, yaitu kita kawal dan kita jaga Kabupaten Gresik dengan kebersamaan, kerja keras, kejujuran, kesabaran, dengan hati yang ikhlas menuju Gresik. Terima kasih. Lanjutkan. Kan? Mana? Dari saya cukup sekian Pak Jadid. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Kemas atas materi, informasi yang telah disampaikan. Saya kira tadi cukup jelas, namun memang ada beberapa suara mungkin terkendala dengan internet. Namun nanti mahasiswa yang belum bisa mengikuti live streaming langsung di Zoom, nanti akan kami upload di YouTube resmi IAI Komarudin. Karena tadi sedikit ada kendala. Mana Vila? Untuk akses di YouTube-nya terpaksa kami tutup. Baik, saya buka termin pertanyaan. Silahkan kepada mahasiswa atau juga kepada para DPL. Saya laporkan di sini Bapak Kemas ada beberapa DPL yang mengikuti kegiatan Zoom meeting ini. Mohon nanti bisa mengajukan pertanyaan. Kita buka 1 atau 3 pertanyaan nanti, tidak banyak. Silakan kepada mahasiswa untuk meng-unmute suaranya jika ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Monggo ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Kayaknya sudah jelas semua ini. Atau barangkali bisa pertanyaannya diketik di bagian chatting. Ada pertanyaan? Mas, Mbak mahasiswa? Saya Pak mau bertanya Pak. Oke, silahkan Mas Iqbal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak Rizal, Bapak Ahmad Jadid yang telah memberikan waktu saya untuk bertanya. Kita ketahui di masa pandemi, pendidikan telah mengalami perubahan yang sangat signifikan karena memang
pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas daripada kabupaten sendiri itu menjadi sebuah hal yang seakan abai atau seakan diabaikan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Terbukti dengan peniadaan dana hibah ataupun pemotongan yang dirasa sangat perlu untuk dilakukan, baik kampus ataupun peluncuran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Gresik untuk melancarkan kegiatan pendidikan yang ada di Gresik, khususnya di berbagai PTS. Ini menjadi sebuah bukti bahwa saya rasa kita perlu tahu bagaimana dana hibah itu sistematikanya, kemudian yang menjadi persoalan penting adalah, atau pertanyaan penting adalah, kenapa dana hibah ini dari pemerintah Kabupaten Gresik tidak turun ke PTS Gresik. Padahal kita ketahui pendidikan sangat butuh akan adanya dana itu untuk memotong daripada SPP teman-teman mahasiswa yang di saat pandemi saat ini menjadi sebuah hal yang sangat resah. Alhamdulillah di IAI Komarudin selama pandemi mendapatkan pemotongan SPP selama atau sebesar 20% dari biaya awal. Cuman hal itu saya rasa perlu untuk diperhatikan kembali, khususnya terlebih kepada pemerintah Kabupaten Gresik. Artinya, di masa pandemi, orang tua daripada mahasiswa itu sendiri, kemudian keadaan daripada mahasiswa itu sendiri itu mengalami sebuah krisis. Belum lagi sebagian daripada orang tua ada yang mendapatkan pemberhentian kerja. Nah, ini yang akan menjadi sebuah keresahan daripada masyarakat khususnya Gresik. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana sistematika dana hibah ini bisa turun atau bisa digelontorkan di kampus-kampus atau di PTS Gresik yang nantinya akan bisa menutupi keresahan atau kesulitan mahasiswa dalam memenuhi pemotongan atau pembayaran biaya SPP itu sendiri. Dan yang kedua, pertanyaan saya adalah bagaimana langkah konkret pemerintah Kabupaten Gresik khususnya yang nanti akan berkoordinasi dengan desa-desa untuk memulihkan ekonomi dalam mengembangkan UMKM. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Mas Torik atas pertanyaan. Perlu kami ulang Bapak Kemas terkait ini, terkait dana hibah atau semacam beasiswa lah yang seharusnya ditujukan kepada PTS di wilayah Gresik dari pemerintah Kabupaten Gresik. Itu kenapa tidak turun, begitu Bapak Kemas? Itu Mas Torik ya? Monggo barangkali dijawab oleh Bapak Kemas. Terima kasih. Ini punya dosen ya. Pak Iqbal ini dosen ya. Mas Iqbal mahasiswa kayaknya ini Bapak. Tidak ada videonya soalnya saya enggak. Oh, mahasiswa Pak. Mahasiswa. Oh, Oke. PAIA semester Ya. 6. Oh, mahasiswa. Baik. Oh, pertanyaannya kayak pertanyaan dosen, Pak. Sulit. Pertanyaannya pertanyaan sulit itu. Oke. Ya, makasih Mas Iqbal Torik. Ini terkait dengan dana hibah yang kami tangani yang merupakan wewenang Kabupaten Gresik adalah dana hibah yang menjadi kewenangan hibah terkait
terkait kewenangan pemerintah pusat, misalnya tadi hibah untuk kampus atau mahasiswa, itu memang di luar kewenangan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten ini kewenangannya memberikan hibah untuk di dunia pendidikan ini untuk SMP sanawiyah ke bawah, SD, kemudian madrasah ibtidaiyah, kemudian TK atau pemerintah kabupaten. Namun terkait dengan hibah untuk kampus maupun mahasiswa, ini sekali lagi di luar kami untuk bisa jawab dan juga pengetahuan. Sekali lagi kami mohon maaf. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan langkah konkret pemerintah desa di dalam memulihkan ekonomi cukup berat. Ini saya masyarakat desa. Di sana pendampingan desa di dalam pengembangan BUMDes dan sebagainya. Sementara Bapeda ini lebih banyak terkait dengan kebijakan secara umum, bagian pembangunan di desa ini betul-betul adalah pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. Nah, dari sekian banyak anggaran yang dimiliki oleh desa yang minimal 1,5 miliar itu prioritas yang harus diadakan, yang harus nah, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang, di mana kondisi ekonomi yang semakin menurun, maka prioritas itu menjadi lebih diutamakan lagi, yaitu bagaimana mendorong, bagaimana membantu penganggaran di desa itu oleh masyarakat di desa. Memang pengembangan BUMDes yang saya pernah saksikan sendiri itu di BUMDes Desa Sukorejo. Memang di sana peran pemerintah dan juga peran pengurus BUMDes itu sangat kelihatan sekali bagaimana mereka bisa merangkul, bisa mengembangkan usaha kecil yang dimiliki oleh warga desa untuk dipasarkan di BUMDes tersebut. Itu mungkin salah satu contoh saja. Namun demikian, kami KKN ini membantu bagaimana merancang usaha mikro kecil menengah yang dimiliki di desa itu bisa naik kelas begitu ya, bisa berkembang. Misalnya di dalam hal pemasaran, di dalam hal pengemasan produk, di dalam hal bagaimana menciptakan variasi masyarakat yang itu semakin baik. Yang terjun di desa, sekalipun daring, itu kemarin teman-teman KKN UGM bisa memberikan sumbangsi yang cukup berarti, yang berharga bagi
pengembangan usaha di membuat produk dari hasil pertanian yang ada di lokasi KKN. Kebetulan di Bawean di sana banyak pohon buah sukun. Bagaimana sukun ini bisa diolah menjadi tepung misalnya dan hal-hal yang lain. Jadi sekali lagi secara konkret kami tidak bisa memberikan jawaban bagaimana pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa bahwa pengembangan UMKM di desa ini harus menjadi prioritas, lebih-lebih di masa COVID-19 ini. Salah satu prioritasnya adalah pengembangan UMKM, di samping juga bantuan langsung tunai maupun kesehatan. Jadi monggo lah nanti kita diskusikan lebih lanjut juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terima kasih Mas Torik pertanyaannya, dan mohon maaf kalau mungkin belum memuaskan Mas Torik. Oke, terima kasih Bapak Kemas atas jawaban yang diberikan. Saya kira jelas tadi bahwasanya untuk wewenang pemberian hibah atau beasiswa kepada mahasiswa itu bukan wewenang daripada pemerintah Kabupaten Gresik. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kedua, silahkan. Silahkan kepada mahasiswa, mumpung ada Bapak Kemas, barangkali nanti ada yang perlu dirancang di program KKN-nya, bisa ditanyakan kepada Bapak Kemas. Ya, sambil menunggu pertanyaan Pak Jadid, saya ingin mengapresiasi kegiatan pagi hari ini, yaitu berupa Zoom meeting ini. Ini di luar bayangan saya. Ternyata IAI Komarudin menurut saya sudah melangkah sangat bagus di dalam pelaksanaan kegiatan yang seperti ini. Ini tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri lain yang sudah mungkin lebih maju, kurang lebih seperti ini Pak. Saya salut buat IAI Komarudin. Terima kasih Pak Kemas atas apresiasinya. Memang di masa pandemi kegiatan perkuliahan sudah tidak dilakukan secara tatap muka, tapi lebih banyak di virtual, baik menggunakan Zoom Meeting maupun menggunakan Google Form. Itu selama beberapa bulan sudah dilaksanakan oleh mahasiswa, sehingga kemungkinan mahasiswa sudah terbiasa dengan hal ini. Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan kedua? Atau dirasa mungkin cukup jelas? Kayaknya cukup jelas ini Bapak Kemas tadi yang disampaikan. Untuk slide nanti akan saya share di link. Barangkali mahasiswa tadi yang telat atau belum mengikuti daring ini dari awal bisa membaca secara langsung di slide tersebut. Dan mohon maaf lagi untuk link di YouTube, memang terpaksa saya stop karena tadi jumlah bandwidth yang kami sediakan ternyata melebihi batas kuota yang sudah saya sediakan, sehingga tadi menghambat kegiatan live streaming di YouTube. Tapi jangan khawatir, nanti hasil dari kegiatan ini akan saya share di YouTube, di link YouTube IAI Komarudin. Saya kira itu, Bapak. Sekali lagi, barangkali ada yang bertanya. Cukup ya? Oke. Ya, mungkin catatan terakhir kami, Pak. Catatan terakhir,
Baik. Mohon KKN-nya dilaksanakan sebaik mungkin, jangan sampai menurun kualitasnya walaupun dalam kondisi pandemi dan mungkin caranya yang agak berbeda. Mudah-mudahan kami ada waktu bisa monitoring ke lokasi barangkali nanti Pak. Baik. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir juga Bapak, harapan kami dari kampus untuk kegiatan KKN di IAI Komarudin ini supaya bisa lancar, mohon nanti dari pihak Bapeda untuk izinnya, kami mohon untuk dipermudah lah kasarnya begitu Pak. Tapi nanti tentunya mahasiswa akan terjun secara langsung ke desa untuk memperoleh surat izin tersebut. Kemudian dari desa akan kami layangkan ke kecamatan, kemudian akan kami sampaikan ke Bapeda. Begitu Bapak ya? Oke, insya Allah Pak, kami siap membantu asalkan sudah sesuai dengan ketentuan begitu. Baik, terima kasih dari saya. Barangkali ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat IAI Komarudin. Terima kasih.